Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik. Kita masih dalam pembahasan pada bab bab keberapa? Bab yang ke-39. Qaulillahi ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Ini sudah kita terangkan ya. Ini berkaitan tentang tahakum ila ghairi ma anzalallah, berhukum terhadap apa yang selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukum tersebut. Dan ini dari hal yang menafikan tauhid atau hal yang mengurangi dari kesempurnaan tauhid sesuai dengan rincian yang kita sebutkan. Dan berhukum pada hukum selain Allah ini mencakup tiga hal. Dari sisi yang menetapkan hukum, yang membuat hukum, yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhukum dengan hukum tersebut, yaitu al-hakim. Dan yang terakhir al-mutahakim ila ghairi ma anzalallah, yang berhukum, yang ingin menyelesaikan masalah dengan hakim yang berhukum kepada hukum selain Allah. Ya, ini yang diinginkan di sini. Yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut. Yaitu taghut, kahin atau siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah. Dan Allah katakan wa qad umiru, dan mereka diperintah untuk kufur kepadanya. Ya, mengingkari. Yaitu larangan untuk meridhai dari hal tersebut, tapi dan perintah untuk mengingkari, kufur terhadap taghut tersebut. Iya, dan kisah ini, kisah turunnya ini akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah taala di ucapan yang akan datang nanti. Baik. Ini sudah dibaca semua. Baru ayatnya. Baik, nah baca. Qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Kata beliau, dan ayat juga yang pertama itu pada siap penyebutan orang munafik, yaitu celaan bagi orang yang melakukan hukum kepada taghut, itu seperti dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang munafik. Apa yang dilakukan oleh orang munafik, yaitu celaan. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan kalian membuat kerusakan di bumi, mereka mengatakan tiada lain kami ini membuat perbaikan. Ini juga penyebutan ayat dari keadaan orang munafik. Iya, mereka kalau dikatakan jangan kalian membuat kerusakan di bumi, dan kerusakan yang besar itu adalah berhukum kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi bentuk kerusakan mereka di bumi adalah tatkala mereka ingin menyelesaikan hukum dengan hukum selain Allah. Ya, itu kerusakan. Kerusakan di bumi. Ketika dikatakan mereka jangan kalian membuat kerusakan, apa yang mereka katakan? Yuriduna qalu innama nahnu muslihun. Tiada lain kami ini orang yang membuat perbaikan. Jadi pada ayat ini penyebutan dari sifat orang munafik. Iya. Dan dari sifat mereka adalah membuat kerusakan di bumi. Dan antara kerusakannya itu adalah berhukum
kepada tagut, berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala, dan berhukum kepada hukum selain Allah ini kemunafikan dan juga kerusakan di mana? Di bumi, membuat kerusakan di bumi. Bisa pendalilannya ini? Iya. Jadi celaan untuk orang yang berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu hal yang mengurangi dari kesempurnaan tauhid dan bisa juga berkaitan dengan asal tauhid. Nah, wa qawluhu wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa qawluhu afahuk. Setelah itu ayat. Hah? Ayat. Nah, terus sekira ada. Iya, nah baca. Wa qawluhu afahukmul jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinuna. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Qala an-Nawawi hadithun sahihun ruwinahu fi kitabil hujjati bisnadin sahihin. Wa qala asy-Sya'bi kana baina. Baik. Kita selesaikan dua ayat baru kita baca. Kemudian kata beliau, wa qawlihi wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jangan kalian melakukan kerusakan di bumi. Iya. Setelah adanya perbaikan. Ini sama dengan tadi. Ayat ini larangan untuk membuat kerusakan di bumi. Di antara kerusakan apa? At-tahakum ila taghut. Tahakum ila taghut atau tahakum ila ghairi ma anzalallah. Iya. Berarti lawannya islah itu adalah apa? Bagian dari islah apa? Berhukum kepada hukum selain Allah, mengembalikan segala perkara kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Jadi membuat kerusakan itu dengan berhukum kepada hukum selain Allah. Berarti membuat kebaikan dengan apa? Iya, dengan berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu dari keimanan dan itu dari hal yang menyempurnakan tauhid. Dari hal yang menyempurnakan tauhid. Iya. Kemudian kata beliau, wa qawlihi afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Di sini ayat terdapat pendalilan akan rusaknya jadi berhukum pada hukum selain Allah. Kata Allah, "Afa hukmal jahiliyati yabghun." Di sini ada dimulai dengan istifham inkari. Pengingkaran. Iya. Berarti hal menunjukkan hal tersebut tunjukkan bahwasanya itu adalah hal yang diingkari. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Ini pengingkaran. Apakah hukum jahiliyah yang mereka pakai untuk berhukum? Ini pengingkaran. Yang kedua, pendalilan yang kedua adalah penyandaran hukum kepada jahiliyah, hukum jahiliyah. Iya, dan itu celaan, sudah berlalu bersama kita. Kalau ada sifat dari sifat orang jahiliyah yang berkaitan dengan jahiliyah, itu celaan. Seorang hamba yang melakukan dari hal yang berkaitan dengan jahiliyah, itu celaan untuknya. Termasuk apa? Berhukum dengan hukum
jahiliyah. Iya. Karena Al-Quran atau diutusnya Nabi SAW itu memperbaharui dari membawa syariat baru, memperbaiki dari apa yang sebelumnya, menyempurnakan. Jadi mengembalikan hukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Jangan mencari hukum yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Kemudian pendalilan yang ketiga kata Allah, "Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun." Tidak ada hukum yang lebih bagus. Apakah ada hukum yang bagus daripada hukum Allah? Tidak ada. Tidak ada. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang paling atau yang terbaiknya liqaumin yuqinun, namun untuk orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini 3 pendalilan dari celaan terhadap berhukum kepada hukum selain Allah, dan itu hal yang mengurangi dari kesempurnaan tauhid, mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih." Hadis ini terang bahwasanya Nabi SAW menyebutkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian. Ini nafil iman. Ini bisa kepada asal iman, bisa kepada kamalul iman. Tidak beriman salah satu dari kalian hatta yakuna hawa, sampai hawa nafsunya ini mengikuti apa yang saya datang dengannya. Itu dari hukum-hukum Islam. Membawa hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan seseorang dilihat bagaimana hawa nafsunya ini mengikuti apa yang Nabi SAW datang dengannya dari Al-Quran, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang Allah telah tetapkan, dan juga dari hadis Nabi SAW berkaitan dengan hukum yang Nabi SAW telah tetapkan. Jadi menafikan asal iman bisa jika hawa nafsu ini memang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah engkau melihat siapa yang menjadikan hawa nafsu ini sebagai sembahan, Allah sesatkan mereka. Jadikan hawa nafsunya sebagai sembahan. Di antaranya adalah mengikutinya dalam berhukum pada hukum selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membawa kepada hukum yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas nafil iman, itu menunjukkan hal yang tercelah. Hal tersebut adalah hal yang tercela, bisa mengurangi kesempurnaan tauhid atau bisa mengurangi dari asal tauhid. Nah, baca. وقال شعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد رفع أنه لا يؤخذ الرشوة وقال الرشوة نتحاكم إلى محمد لأنه نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة. نعم terus. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه
فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما نزلت إليك الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب ابن أشرف ثم ترفع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Baik. Qala rahimallahu taala, ini menjelaskan tentang sebab turunnya dari ayat yang dijadikan bab. Qala Syabi Amr bin Syarahil Abu Amr kana baina rajulin minal munafiqin, adalah terjadi dari seorang dari kaum munafikin, wa rajulin minal yahud khusumah, dan dari orang Yahudi terjadi khusumah, yaitu pertikaian di antara keduanya. Faqala al-Yahudi, maka orang Yahudi berkatakan, natahakamu ila Muhammad, ayo kita berhukum kepada Muhammad SAW. Li'annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwa, karena dia tahu ini Muhammad orang jujur, tidak mengambil sogokan. Wa qala al-munafiq, dan munafik mengatakan, natahakamu ila al-yahud, kita berhukum kepada orang Yahudi. Li'ilmihim annahum ya'khuduna rishwa, karena dia tahu ini orang Yahudi mengambil sogok, bisa disogok. Iya. Fattafaqa ayyatiyah kahinan fi Juhaina, maka keduanya sepakat untuk mendatangi kahin, dukun, dan dia berhukum dengan hukum selain Allah. Fayatahakamu ilaihi, maka mereka pun mereka pun berhukum kepada kahin tersebut. Maka turunlah ayat, alam tara alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut. Taghut di situ apa? Kahin. Taghut situ kahin. Ya kan? Karena ayat ini turun kepada dua orang yang berhukum kepada kahin. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat, yuriduna ay yatahakamu ila taghut. Wa qad umiru ay yakfuru bi, dan mereka diperintah untuk kufur kepada taghut. Kemudian kata beliau, wakila nazalat fi rajulaini ikhtasama. Disebutkan juga ayat ini turun pada dua orang yang saling berselisih. Faqala ahaduhuma, salah satu keduanya berkata, natarafu ila Nabi SAW, ayo kita bawa ini kepada Nabi. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya bilang, ila Ka'b ibn Ashraf al-Yahud. Kita bawa ke orang Yahudi, Ka'b ibn Ashraf al-Yahud. Summa tarafa ila Umar, kemudian sepakat dia bawa kepada Umar. Fadzakara lahu ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya ini menceritakan kisah bahwasanya sebelumnya kami ingin ke Nabi Muhammad, tapi satunya bilang ke Ka'b bin Ashraf al-Yahud. Ini tahu mengambil riswah dan berhukum dengan hukum selain Allah. Faqala alladzi lam yarda bi Rasulillah, maka Umar berkata kepada yang tidak ridha, dia berhukum kepada Rasulullah. Akadzalik, apakah itu betul? Qala bala, na'am. Iya. Maka Umar fadarabahu bisayfi faqatalahu, maka Umar pun membunuhnya. Ini karena kecemburuan. Tidak mau berhukum dengan hukum Rasulullah SAW, tidak ridho dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kecemburuan ini membuat Umar memukulnya dengan pedang. Karena
enggan untuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena besarnya rasa cemburu ini tidak bisa memiliki dirinya lagi, sehingga dia pun membunuh dari orang yang tidak ridho dengan hukum Rasulullah SAW ini. Dari sini jelas ya bagaimana hal tersebut, berhukum pada hukum selain Allah ini bisa menafikan tauhid, bertentangan dengan kesempurnaan dari tauhid. Dan hal yang menyempurnakan tauhid adalah seorang mengembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, sekarang kita baca masail. Cepat. Fihi masailu. Al-ula tafsirul ayati an-nisa'i wa ma fiha min al-i'anati ala fahmi at-taghuti. Di sini kata beliau yang pertama penjelasan tentang surah An-Nisa, ayat di surah An-Nisa. Kita baca tadi di awal. Kata beliau, dan pada ayat tersebut terdapat i'ana, bentuk hal yang membantu dalam memahami taghut. Taghut. Jadi orang yang berhukum kepada taghut itu berhukum kepada hukum selain Allah. Dan di sini juga diterangkan bahwasanya kita diperintah untuk kufur kepada taghut. Itu ayat. Dan juga Allah terangkan syaitan menginginkan seorang yang berhukum kepada hukum selain Allah ini menginginkan kesesatan untuknya. Ini terang. Banyak hal yang dengannya kita tahu. Apa itu taghut dan bagaimana bahayanya taghut. Naam. Ats-tsaniyatu tafsirul ayatil Baqarati. Wa idza di ayat surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Di antara fasad fil ardh apa? Berhukum kepada hukum selain Allah. Naam. Wa tsaniyatu tafsirul ayatil A'rafi wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini sama. Nah, terus. Ar-rabi'atu tafsirun afa hukmul jahiliyati yabghuna. Afa hukmal jahiliyati yabghuna. Ini kalau di ayat ini di syak ini ada berapa pendalilan? Enggak, di sini saja. 2. Pertama dengan istifham ingkari, itu pengingkaran. Yang kedua penyandaran kepada hukum jahiliyah. Naam. Terus. Al-khamisatu ma qala asy-Sya'bi fi sababi nuzuli al-ayati al-ula. Yang kelima apa yang disebutkan oleh Sya'bi pada sebab turunnya ayat di surah Nisa, yaitu dua orang yang ingin berhukum, mengangkat hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, kepada kahin atau yang lainnya ingin berhukum kepada orang Yahudi yang mengambil riswah dan berhukum dengan hukum selain Allah. Naam. As-sadisatu tafsirul imani as-sadiqi wal kadhibi. Di sini ada penjelasan tentang keimanan yang benar dan keimanan yang kadhib. Bagaimana keimanan yang benar itu? Berhukum kepada hukum selain Allah. Berhukum kepada hukum Allah dan menerima dari hukum Allah. Dan iman yang kadhib yaitu yang berhukum kepada hukum selain Allah dan tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu iman al-kadhib. Naam. Makanya disebutkan di ayat alam taral ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Lihat, mereka mengatakan iman, tapi iman di sini apa? Iman al-kadhib. Kenapa? Karena yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Berarti keimanan yang benar itu adalah mereka berhukum kepada hukum Allah. Ketentuan dari keimanan dalam Al-Quran dan kitab yang sebelumnya dilihat ketika mereka berhukum kepada hukum Allah atau hukum kepada hukum selain Allah. Maka itulah menjadi penentu keimanan yang benar dan keimanan yang kadhib. Naam. As-sabiatu qissatu Umaru ma'al munafiq. Ma'al munafiqi. Kalau antum latihan, antum kasih harokat tidak?
Kasih. Berarti antum salah baca atau bagaimana? Iya, kisah Umar ma'al munafik. Kisah dari Umar bersama orang munafik. Ini di sebab turun yang kedua yang disebutkan ya. Nah. As-saminatu kaunul imanu as-samina itu mubtada atau dia sifat dari mubtada al-mahdhuf. Iya. Al-mas'alatu as-samina gitu. Kemudian khabarnya kaunu. Nah. As-samina kaunul imanu la kaunul imani la yahsulu li ahadi hatta yakuna hawahu taba'a lima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya kadang orang kalau orang baca kalau sudah ditegur satu kali tidak ada beres setelahnya. Iya, begitu memang. Kalau sudah ditegur satu kali, setelahnya sudah. Kalau ditanya mau berhenti atau tidak, mending berhenti. Iya, sudah tidak fokus lagi, bingung dia. Ada harokatnya saja kadang salah, apalagi tidak ada. Kadang seperti itu. Keadaan yang membuat jadi mental itu diperbaiki. Caranya ya banyak membaca. Itulah fungsinya. Antum disuruh apa namanya? Kelompok belajar ya. Itu dia. Itu melatih antum membaca di depan orang lain. Dari teman dulu, kemudian lebih besar lagi. Seperti itu. Iya. Itu kalau ada santri seperti itu bagus itu. Iya, kita dulu habis belajar cara murojaahnya panggil orang satu sini. Orang baru, santri baru. Kalau kalian ini pertahunan ada. Kalau kita dulu pertengahan tahun juga ada yang masuk satu orang. Iya, kadang hari ini satu, bulan depan satu. Nah, itu senior yang tangani semua sini. Iya, diajar ini satu. Iya, akhirnya apa? Terbiasa. Itu melatih. Kata beliau keberadaan iman la yahsulu li ahadin hatta yakuna hawahu tab'an lima jaa bihi rasul. Jadi keberadaan iman itu tidak akan terhasilkan pada seorang hamba sampai dia jadikan hawa nafsunya ini mengikuti apa yang datang dengannya Rasul. Di antaranya apa? Hukum. Di antaranya adalah hukum yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW telah tetapkan dalam hadis. Nah, selesai kita dari bab ini. Kita lanjut. Nah, sekarang gas sampai jam 9. Ya. Sampai jam 10. Tapi satu kali istirahat. Baca terus. Kenapa ganti? Oh iya. Mendengar dia. Jadi bilang ya, nah, baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi babi man jahada syai'an minal asma'i was sifati. Baik. Qala rahimahullah ta'ala babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Yang diinginkan dari bab ini atau artinya bab siapa yang juhud. Juhud di sini bisa bermakna juhud al-inkar, pengingkaran setelah dia tahu. Iya. Al-inkar ba'da al-ma'rifah. Al-inkar ba'da al-ma'rifah. Dan bisa juga juhudnya di sini dari sisi ta'wil. Pengingkaran tapi bentuknya ta'wil. Atau disebut dengan apa? Bahasa lainnya ta'wil, tahrif. Ini yang paling cocok. Jadi bab siapa yang juhud, jahada syai'an,
satu atau sedikit dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bab ini menerangkan tentang hukum bagi orang yang mengingkari dari sifat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah pengingkarannya dari bentuk mengingkari secara asal Allah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat dan seterusnya. Iya. Atau pengingkarannya dari bentuk mentakwil. Iya. Dan ini bisa mengarah kepada dua hukum. Bisa pada hukum kekufurannya kufur akbar, bisa masuk dalam hukum dia jatuh dalam kufur asghar. Kufurnya tapi kufur asghar. Kata beliau babu man itu umum syartiyah, man syartiyah. Bisa juga man mausulah. Kalau man mausulah berarti babul ladzi jahada syai'an min asma' sifat. Kalau ini bentuk khabar berarti artinya selesai bab, tinggal tunggu bagaimana hukum, dalil, keterangan tentang orang yang mengingkar dari nama dan sifat. Tapi kalau syartiyah bab man jahada, barang siapa yang mengingkari sesuatu sedikit dari nama dan sifat, butuh apa? Jawab syarat. Maka hukumnya kada wa kada, sesuai dengan apa yang mereka ingkar dalam nama dan sifat. Pengingkarannya seperti apa? Jadi ini menjelaskan tentang hukum bagi orang yang mengingkari sedikit dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan kita sudah terangkan hukumnya bisa kepada hukum kekufuran dengan kufur akbar, bisa juga mencakup kufurnya ini adalah kufur asghar, kufur asghar. Iya. Kalau dia kufur akbar, ini jelas menafikan apa? Asal tauhid. Iya. Kalau itu kufur asghar, ini menafikan dari kesempurnaan tauhid, menafikan dari kesempurnaan tauhid. Oleh karena itu dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani seluruh nama dan sifat. Iya. Menetapkan apa yang Allah tetapkan, menafikan apa yang Allah nafikan, dan memutus angan-angan untuk menggapai dari kaifiyat ilmu, kaifiyat sifat Allah. Kemudian diam apa yang nas diam dari sifat tersebut, dan juga tidak menyamakan sifat Allah dan namanya seperti nama dan sifat makhluk, namun kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diimani dalam permasalahan tentang nama dan sifat. Iya, jangan mengingkari, jangan mentahrif, jangan menta'til, jangan mentakif, dan jangan mentamsil. Iya. Tapi mengimani sifat tersebut tetap untuk Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Nah, baca. Wa qala lillahi azza wa jalla wa hum yakfuruna bi rahmani al-ayah fi sahih al-Bukhari an Ali radhiyallahu anhu qala hadithu an-nasa bima ya'rifuna aturiduna an yukazzab Allah wa rasuluhu wa rawa Abdul Razzaqi an Ma'marin an Ibn Tawusin an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna ra'a rajulan intaqada lamma sami'a hadithan 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati istinkaran lidzalika faqala ma faraqul haula'i yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihihi. Intaha. Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadhkur rahmana ankaru dzalika fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna birrahman. Nah. Qala rahimahullahu taala
Wa qaulillahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kata Allah Subhanahu wa taala wa hum, yaitu mereka kufar Quraisy, yakfuruna birrahman, yakfuruna birrahman, yaitu mereka kufar Quraisy mengingkari Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini pengingkarannya dari sisi nama, bukan zat, ya, bukan zatnya, tapi kekufuran dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mengingkari dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Iya. Oleh karena itu mereka tatkala ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, la yaqulunna Allah. Iya. Adapun Ar-Rahman, mereka mengingkari, wahum yakfuruna birrahman, yaitu mengingkari dari penamaan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Iya, dan ini siapa mereka? Kufar Quraisy. Mereka adalah kufar Al-Quraisy. Disebutkan dari sebab turunnya ayat ini, walaupun di situ ada perselisihan dari sebab turunnya, dinukil dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini nazalat lamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li kufar Quraisy usjudu lirrahman. Tatkala Nabi SAW berkata kepada kufar Quraisy, usjudu lirrahman, sujudlah kepada Ar-Rahman. Kemudian mereka mengatakan, qalu wa mar-Rahman, siapa itu Ar-Rahman? Iya, siapa itu Ar-Rahman? Kemudian turunlah ayat wa hum yakfuruna birrahman, wa hum yakfuruna birrahman. Iya. Dan sebab turunnya ini diperselisihkan, banyak yang menyebutkan selain dari sebab turun yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ini. Jadi kufar Quraisy ini mengingkari dari nama Ar-Rahman, mengingkari dari nama Ar-Rahman. Iya. Dan pengingkarannya ini Allah namai dengan apa? Pengingkarannya Allah namai dengan apa? Kufur. Wahum yakfuruna birrahman. Tatkala mereka tidak tahu Ar-Rahman, mengingkari siapa itu Ar-Rahman, Allah turunkan ayat dengan lafaz apa? Wahum yakfuruna birrahman. Iya, wahum yakfuruna birrahman. Maka juhud kepada nama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sifatnya, itu dari kekufuran, itu dari kekufuran. Karena Allah katakan wahum yakfuruna birrahman, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung padanya sifat. Kemudian kata beliau fi sahih al-Bukhari, qala Ali radhiyallahu taala anhu, haditsun nas bima ya'rifun, atuhibbuna yukadzdzaba Allahu wa rasuluh. Iya. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, bicaralah kepada manusia pada apa yang mereka tahu. Iya, bima yafqahun. Dalam riwayat bima yafqahun, atau ya apa yang mereka pahami. Atuhibbuna, apakah kalian mau Allah itu didustakan dan Rasulnya? Jadi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan agama kepada manusia itu pada perkara yang mereka tahu jelas. Oleh karena itu banyak dari para imam, di antaranya Imam Malik itu yakrah, dia tidak senang kalau berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari sifat Allah kepada orang awam, yang di situ bisa ada hal yang menjadikan dia mentakwil, menolak sifat tersebut. Menolak sifat tersebut. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah taala itu ketika berbicara tentang hadis-hadis yang zahirnya mengajak keluar untuk
kudeta kepada pemerintah, khurut kepada pemerintah, itu Imam Ahmad membenci untuk menyampaikan hadis itu. Hadis yang zahirnya apa? Memerintahkan untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Iya. Hal-hal yang seperti ini itu para ulama tidak sampaikan di tengah orang awam. Iya. Beda dengan keadaan orang yang belajar. Iya. Seperti para santri-santri atau orang yang belajar di pondok itu, walaupun dia bukan santri tapi dia istimror datang, artinya dia tidak terputus dari apa yang disebutkan oleh pengajarnya. Besok disampaikan, diluruskan, iya. Bukan sekedar menyampaikan syubhat kemudian dia pergi, sudah tinggal syubhatnya, tidak ada bantahannya. Akhirnya apa? Mereka pegang itu, itulah, dan dia sangka itulah agama. Atau dia mengingkari, akhirnya dia tidak ingin lagi belajar karena dia belajar seakan-akan ini berat, susah dan seterusnya. Kenapa? Karena dihitab dengan sesuatu yang belum sampai kepada pemahamannya. Iya, ini bahan untuk seorang menjadi dai. Iya, jangan antum ceramah. Baru antum dalam khutbah misalnya atau ceramah antum rincikan, ini terbagi menjadi dua, ini satunya ini, satunya ini. Iya, orang di bawah nganga-nganga. Pernah bilang ini. Tapi bagaimana menjelaskan tentang apa yang membuat hati rindu kepada surga dan membuat hati takut kepada neraka. Seperti itu. Artinya apa yang menambah keimanan, bukan bikin bingung. Itu ilmu, namun oleh karena itu apa di dalam ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah, tiga itu. Iya. Bukan berarti juga anda boleh kita katakan Allah tidak, sifat istiwa misalnya, sifat tangan itu tidak disampaikan. Kalau memungkinkan sampaikan. Ya, kadang kita sampaikan innallaha ma'as sabirin. Apa makna ma'iyah? Kita terangkan apa yang Allah inginkan ma'iyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mendekat. Iya, menolong hambanya yang mukmin, yang muhsin, yang muttaqin. Itu maknanya. Allah cinta. Ketika Allah cinta, jelaskan keharusan kecintaan Allah. Cinta hakiki, sifat hakiki fi'liyah, tapi keharusan dari cinta itu apa? Jelaskan dalam hadis. Iya, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa rijluhu alladhi yamshi biha wa yadahu alladhi yabtashu biha. Itu dia. Akhirnya orang paham. Kalau sadar Allah punya tangan, antum diam. Allah punya wajah, antum diam. Orang berpikir apa maknanya? Tapi diterangkan. Sampai orang belajar kalau Allah punya tangan, tidak usah jelaskan setelahnya. Iya, beda dengan orang dulu, para sahabat dikatakan baliyadahu musutan, tidak perlu diterangkan. Iya. Tapi karena banyak syubhat, perlu dijelaskan. Tangan, kita tetapkan tangan sesuai dengan kebesaran hukumannya. La tamsil, wala takif, wala tahrif, wala ta'til. Iya, dan itu ittifaq ahli sunnah wal jamaah. Bisa dipahami ini? Iya, jadi ini dorongan. Haditsun nasa bima ya'rifun atau hibbuna. Ini. Kalau kalian menyampaikan sesuatu yang mereka tidak paham, akhirnya apa? Mereka mengingkari. Kata Ali, atau hibbuna yukadzdzab Allah wa rasuluh. Apa kamu mau? Iya. Mereka ini mendustakan Allah dan Rasulnya. Atau kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Maksudnya, antum sampaikan sesuatu dari Nabi. Iya. Nabi bilang begini, Nabi bilang begitu. Dalam Al-Quran, kita sifati Allah. Dia katakan, mana mungkin Allah begitu? Mana mungkin Nabi begitu? Itu pendustaan. Padahal apa yang disampaikan ini benar adanya. Baik. Kalau ini jelas ya pendalilannya. Yaitu sebab yang mengarahkan manusia mengingkari adalah ketika disampaikan sesuatu yang belum mereka pahami. Iya, atau disampaikan namun tidak dijelaskan. Disampaikan dan tidak dijelaskan. Kemudian kata beliau, warawa Abdul Razzaq bin Hammam, Abu Bakar As-San'ani. Iya. An Ma'mar ibn Rashid, Abu Urwah. An Ibn Tawus, Abdullah bin Tawus, Abu Muhammad. An Nabihi, Tawus bin Kaisan, Abu Abdurrahman. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma
annahu ra'a rajulan intafadha, melihat seorang laki-laki yang dia gemetar. Lamma sami'a hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat, berkaitan dengan sifat. Istingkaran lidzalik, tapi bentuknya pengingkaran akan hal tersebut. Iya. Faqala, maka Abdullah Abbas mengatakan, ma faraku haula, apakah mereka tidak takut? Mereka tidak takut. Iya. Di faraq ya, tidak ma faraku haula. Iya. Apakah mereka yang tidak takut? Yajiduna riqatan 'inda muhkamihi, mereka mendapati dirinya lembut, tenang ketika dia mendapati ayat-ayat muhkam, mereka menerima. Wa yahlikuna 'inda mutasyabihihi, dan mereka halak, binasa di sisi ayat-ayat yang mutasyabih, yaitu mereka mengingkari, akhirnya mereka pun binasa. Iya, mereka pun binasa. Ini syahidnya. Tatkala berkaitan dengan mutasyabih, mereka mengingkari. Ayat-ayat muhkam mereka terima. Saya kasih contoh. Orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan selainnya, itu memakai ayat laisa kamitslihi syai'. Karena ayat ini muhkam, dustur dari pembahasan nama dan sifat. Hakim, qadhi, penetapannya, ia menetapkan. Mereka pakai ayat ini untuk menolak sifat. Bagaimana caranya? Hah? Ada yang tahu? Mereka pakai ayat laisa kamitslihi syai' untuk menolak sifat. Bagaimana cara pendalilannya? Ada yang tahu? Apa? Maksudnya bagaimana? Coba jelaskan dulu supaya yang lain tahu. Iya, karena apa? Sebelum mu'attil ini, sebelum menta'til apa? Iya, dia samakan dulu. Kullu mu'attilah musyabbiha. Jadi mereka sebelum menolak, mereka berdalilkan dulu bahwasanya laisa kamitslihi syai'. Allah punya tangan. Ketika Allah tetapkan bal yadahu mabsuutatan, Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Wa yabqa wajhu rabbik laisa kamitslihi syai'. Iya. Karena mereka katakan wajah ini wajah, mereka langsung menyandarkan kepada makhluk. Makhluk punya wajah, sama-sama wajah berarti. Sedangkan Allah berfirman laisa kamitslihi syai', berarti tidak mungkin wajahnya manusia yang dihilangkan. Oh, makhluk tidak punya wajah, tidak punya tangan, tidak bisa. Maka dia mengarah kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ingin mensucikan Allah, tapi justru jatuh dalam bahaya yang besar. Disebutkan menghindari satu lubang, jatuh di lubang yang menghindari lubang kecil, jatuh di lubang besar. Iya. Yang dimana lubang besar itu ternyata lubang kecilnya di situ juga. Sudah. Iya. Menghindari satu dapat dua. Jadi seperti itu. Mereka mengambil mutasyabih, mengingkari mutasyabih. Ini mutasyabih, bal yadahu mabsuutatan. Mana mutasyabihnya? Ini ayat kalau dilihat kepada manusia sama. Ini namanya mutasyabih. Iya. Dia seperti ini, tinggalkan. Dia cari takwilnya. Oh, tangan ini begini. Tangan ini begini. Iya. Yang muhkam dia terima. Dijadikan dalil untuk menolak yang mutasyabih. Inilah mereka sifatnya. Iya. Mereka halak. Apa yang menyebabkan mereka halak? Karena mereka mengingkari yang mutasyabih. Cara mengingkarinya apa? Iya. Dia tolak. Dia tidak terima atau dia takwil. Ditakwil karena dengan dalil ayat-ayat yang muhkam laisa kamitslihi syai'. Iya, bisa dipahami?
Pendalilannya. Kemudian kata beliau, walamma, jadi kalau syahidnya mana? Halak, adanya kebinasaan terhadap mereka yang mengingkari ayat-ayat mutasyabih dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah SAW yadkur, takala orang Quraisy, kufar Quraisy mendengar Rasulullah SAW menyebutkan Ar-Rahman, ankaru dalik. Mereka mengingkarinya, fa'anzalallahu fihim wa hum yakfuruna bir-Rahman. Maka turunlah ayat, mereka mengingkari Ar-Rahman. Mereka mengingkari tapi dengan lafaz apa? Kufur. Mereka kufur kepada Ar-Rahman, yaitu nama Allah SWT Ar-Rahman. Bukan Allah ya, karena mereka tetapkan Allah itu ada. Wa la in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, berarti ada. Ya kan? Mereka hanya mengingkari isim Ar-Rahman. Baik, baca. Fi masail al-ula adam al-iman bi juhdil syai'in min al-asma'i was sifati. Penyebutan tidak adanya keimanan dengan mengingkari sedikit dari nama dan sifat. Iya, adamul iman ini bisa adam asli iman atau adamu kamalil iman. Bagaimana seorang membawa dari nama dan sifat ini dari sisi pengingkarannya, kekufurannya terhadap nama dan sifat tersebut. Naam. As-saniyatu tafsir ayatul ra'di. Iya. Dan sedikit bentuk dari juhud juga adalah seorang ini menyamakan nama Allah dengan nama makhluk atau sifat Allah dengan sifat makhluk. Iya. Nah, ini kekufuran juga. Kekufuran. Kata Nu'aim Muhammad, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Iya. Kafar. Mereka kufur karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kata beliau, tafsir ayat ar-Ra'd wa hum yakfuruna bir-Rahman. Ini penafsirannya jelas sebagaimana kita sebutkan tadi. Naam, terus. Tsaniyatu tarkut tahaddisi bima la yafhamu. Tahaddisi bima la yafhamu as-sami'u. Tarkut tahdits, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Di situ apa? Tahaddisi. Hah? Tahaddis. Tarku tahdisi bima la yafhamu as-sami'. Iya, naam. Meninggalkan tahdis, yaitu berbicara, menyampaikan ya pada apa yang tidak dipahami oleh as-sami', pendengar. Naam, tapi ini bukan di setiap keadaan ya. Iya. Kalau begitu jangan bicara, jangan lihat pemahamannya kalian. Oh, kalau ini saya paham, kalau ini tidak paham. Tidak. Tapi dilihat keadaan dari al-mad'u. Naam. Rabi'atu dzikrul illati anna yafdi ila takdzibillahi wa rasulihi walau lam ta'ammadil munkari walau lam yata'ammadil al-munkiru. Ya, kata beliau penyebutan illah bahwasanya ini mengantarkan kepada mendustakan Allah dan Rasulnya, walaupun yang mengingkari ini tidak memaksudkan, tidak sengaja, karena sekedar mendengar ini hal yang tidak mungkin untuk Allah, seperti itu, akhirnya dia ingkari. Nah, terus al-khamisatu kalam banu Abbasin liman istankira syai'an minal dhalika wa annahu ahlakahu. Kenapa? Hah? Kalau tidak siap jangan. Iya. Antum sudah tidak siap, didengar sama orang tambah jauh. Iya, yang siap saja gemetar, apalagi yang tidak siap. Kalam Abbas radhiyallahu taala anhu. Ucapan dari Abdullah bin Abbas, liman istankara syai'an. Untuk siapa yang mengingkari sedikit dari nama dan sifat annahu ahlaku, itu akan menjadikan dia binasa atau itu akan membinasakan dia. Ini sebagaimana dalam ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa yahlikuna 'inda mutasyabihihi, karena pengingkarannya. Nah,
selesai bab ini. Insyaallah setelah ini kita masuk di bab selanjutnya, atau baca lagi satu. Iya, pokoknya antum hari ini poge bisa ambil 10 bab bisa. Nah, sampai jam 9 ini. Terus. Sudah makan toh? Iya, saya belum makan. Kenapa? Maqala Syekh rahimahullah taala babu qaulillah. Kenapa? Keluar semua. Babu qaulillah ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Qala Mujahidun ma ma'nahu huwa qaulur rajuli hada mali waristuhu an abai. Wa qala Aun bin Abdullah yaquluna laula fulanun law yakunu kada. Wa qala lam yakun kada. Wa qala Banu Qutaibata yaquluna hada bisyafa'ati alihatina. Wa qala Abul Abbas ba'da hadithi Zaid bin Khalidin alladhi fihi innallaha ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi al-hadith. Wa qad taqaddama wa hadha kathirun fil kitabi was sunnati yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bih. Qala ba'du salafi huwa ka qaulihim kanatir rihu tayyibatan wal mallahu hadiqan wa nahwi dalika mimma huwa jarin ala alsinatin kathir jaru ala alsinatin kathiratin. Jari ini karena dia dihilangkan ya-nya. Ahsan. Yajri. Jaro yajri. Madin jarin sama. Baik. Qala rahimallahu taala babu qauli taala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Iya, ini sudah mulai mengarah kepada hal yang menafikan tauhid, kesempurnaannya atau asal tauhid tapi bentuknya ucapan. Yang berlalu ini bersama kita itu banyak-banyak apa? Perbuatan. Iya. Sekarang sudah mengarah kepada bentuknya ucapan. Iya. Jadi menjaga tauhid kesempurnaannya itu banyak bentuknya. Mulai dari perbuatan, mulai dari keyakinan, perbuatan dan juga apa? Ucapan. Iya. Kadang ucapan itu bisa menjauhkan seorang dari Allah sejauh timur dan barat, hanya karena sekedar ucapan sedikit. Ada ucapan sekedar diucapkan bisa menjerumuskan dia dalam neraka. Iya, begitu pula ada ucapan yang dengannya apa? Seorang dekat kepada Allah dan bisa jadi sebab dia masuk ke dalam surga. Jadi lisan, berkaitan dengan lisan itu tidak bertulang tapi menyakitkan. Iya. Bisa membuat pemilik dari lisan ini celaka, bisa juga membuat dia jadi orang yang mendapatkan kenikmatan kalau dia gunakan kepada hal yang baik. Tapi banyak-banyaknya membahayakan. Oleh karena itu diam itu bagus. Iya, kata Sufyan Ats-Tsauri, hada zamanus sukut wa luzumul buyut. Iya, zaman ini zaman diam saja dan tinggal di rumah. Iya, zaman diam karena banyak orang bicara tanpa ilmu, menyesatkan manusia dengan sebab dia. Luzumul buyut, karena dulu banyak fitnah. Iya. Tapi jangan jadikan alasan supaya tidak mondok, supaya tidak beri talim, itu beda lagi. Iya. Kalau tidak ada hajat selain hajat yang paling dibutuhkan, tinggal di rumah. Iya. Baik. Kata beliau, babu qauli ta'ala ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya'rifuna nikmat Allah, yaitu bukan sekedar tahu, tapi mereka mendapati dari nikmat Allah ini, dia lihat, dia rasakan.
Iya, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Summa yunkirunaha, kemudian dia ini mengingkarinya. Kemudian dia mengingkarinya. Pengingkarannya ini, iya, dia tahu ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dia rasakan, tapi yungkirunaha. Bagaimana dia pengingkarannya? Dengan menyandarkan nikmat itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk pengingkarannya. Bentuk pengingkarannya. Iya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan mereka kebanyakannya ini kufur. Lihat. Iya, dinamai dengan kufur. Kufur. Iya. Jadi ini berkaitan tentang penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menempuh sebab sehingga dia dapat rezeki, tapi dia sandarkan itu kepada sebab. Disandarkan kepada sebab. Iya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keyakinan. Sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya dari rukun syukur itu ada 3. Pertama, meyakini bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Iya. Jadi seorang mendapatkan rezeki, nikmat, itu diyakini bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun Allah jadikan kita, perintahkan kita untuk mengambil sebab sehingga kita mendapatkan rezeki. Jangan diam di rumah tunggu mobil turun dari atas. Iya. Tapi ada usaha sehingga rezeki nikmat tersebut datang kepada kita, kita mendapatkannya. Iya, ada sebab. Apakah syar'iyyah atau kauniyah, dan keduanya digabungkan. Seorang usaha dan dia berdoa. Usaha sebab kauniyah, dia jualan dapat rezeki. Iya, dia usaha dapat nikmat. Tapi di samping itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki, dimudahkan, dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dia berdoa. Iya. Tapi dengan keyakinan doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Jangan hanya sekedar karena mau lancar rezekinya dia berdoa, tidak. Tapi doa itu ibadah, ya. Doa itu ibadah. Baik. Ya'rifuna ni'mat Allah summa yunkirunaha. Jadi sudah kita katakan ini bab tentang bagaimana menyandarkan nikmat kepada sebab, bukan kepada musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah katakan mereka mengingkarinya dan mereka itu kufur. Kebanyakan mereka kufur. Iya. Akan diterangkan tentang penjelasan dari ayat ini. Jelas ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah dari makhluk itu hal yang menafikan tauhid. Seorang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, seorang yang beriman dengan keimanan yang benar, itu meyakini segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa ar-Razzaq dzul quwwatul matin. Iya, inna Allah huwa ar-Razzaq dzul quwwati al-matin. Ketika dia yakini, maka tak sedikit pun dari hati seorang mukmin yang bertauhid, orang beriman itu menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Tapi mereka hanya meyakini itu sebab, dan yang memberikan rezeki nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat seorang yang beriman dengan keimanan yang benar, tauhid dengan tauhid yang benar, sempurna. Namun bagaimana jika seorang menyandarkan dari nikmat tersebut kepada selain Allah? Ya, dengan penyandaran dia yang dengannya datang dari nikmat itu, dengan darinya datang nikmat itu, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara di bab ini. Dan itu jelas kalau dia jadikan sandarkan dengan dia yakini itu adalah memberi rezeki, dia sandarkan kepada dirinya, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dari keterkaitannya dia dapatkan karena usahanya, karena ilmunya, sebagaimana dari kisah Qarun. Iya. Wa ma utituhu ala ilmin indi. Iya. Apa dalam ayat?
bukan seperti itu lafadznya. Iya, diterangkan dalam ayat. Qarun mengatakan bahwasanya apa yang didapatkan itu karena pengetahuannya, karena ilmu pengetahuannya. Lihat, itu bentuk pengingkaran, kesombongan. Iya, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang menyandarkan pada nikmat kepada selain Allah, dari sisi dia fa'il, menyandaran dengan zatnya dia yang memberikan nikmat, itu kekufuran, kufur akbar, dan itu menafikan tauhid, syirik dalam bentuk rububiyah atau uluhiyah, masuk dalam uluhiyah. Tapi kalau penyandarannya sebab besar kepada sebab, itu bisa dapat mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Ya, tapi pertama adalah kita yakini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasanya ada sebab sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut. Ya, nikmat tersebut. Naam. Qala rahimahullahu taala, qala Mujahidun, ma makna, itu makna dari ayat. Bentuk pengingkarannya bagaimana? Kata Mujahid, huwa qaulur rajuli hada mali warastuhu an abai. Ini hartaku, iya, dan saya warisi dari bapakku. Iya. Kata para ulama, ini ucapan dikatakan dia mengingkari, dan ini kekufuran karena bentuknya hada mali warastu nabai, bentuk penyandarannya kepada selain Allah SWT, penyandaran sebab, dan dengan keyakinan ini besar bahwasanya ini dari bapaknya. Iya, hartaku dan dari bapakku. Tapi kalau ucapan seperti ini, itu boleh saja, boleh. Tapi bentuknya pengkhabaran. Pengkhabaran ini saya dapati dari ini. Artinya pengkhabaran. Yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dengan keyakinan besar itu dari Allah Subhanahu wa taala, diyakini. Tapi disebutkan itu bentuknya apa? Pengkhabaran. Pengkhabaran. Iya. Pengkhabaran bahwasanya itu dari bapak, dari warisan dari bapak. Itu hartaku, warisan dari bapak. Bentuk pengkhabaran. Iya, tanpa ada keyakinan bahwasanya itu datang murni dari hal tersebut. Iya. Jadi ucapan ini ihtimalnya seperti itu. Ihtimalnya seperti itu. Kemudian kata beliau, wa qala Aun ibn Abdullah yaquluna laula fulan lam yakun kada. Ini juga. Jadi di sini sudah saya katakan bahwasanya kita sekarang sudah masuk mulai tentang bagaimana menjaga lisan untuk menyempurnakan tauhid, dan bagaimana menjaga lisan supaya lisan ini dengan ucapan tersebut kita jaga, yang dimana ucapan itu bisa mengurangi tauhid, kesempurnaan tauhid. Seperti dengan ucapan seperti ini. Ya. Laula fulan lam yakun kada. Seandainya bukan fulan ini tidak akan seperti ini dan begini, tidak akan begitu dan begini. Iya, ini akan datang nanti bentuknya dari kata lau. Ada nanti. Iya. Jadi ada syirik tapi bentuknya syirik ucapan, dan ini syirik asghar. Itu bisa mengarah kepada syirik akbar jika dia yakini. Iya, dia yakini. Tidak menyandarkan dari sisi musabbib kepada Allah, tapi kepada makhluk tersebut. Makhluk tersebut. Iya, jadi ini ucapan sama dengan yang tadi. Iya, yang di atas. Iya. Kalau dia katakan bentuknya penyandaran kepada fulan ini, iya, penyandaran bahwasanya dia melakukannya, dia musabbibnya, bukan sebab, itu apa? Kufur akbar. Iya. Tapi kalau penyandarannya bentuk khabar, iya, sebab, dan Allah yang menyebabkan segala sesuatu,
maka apa? Itu hal yang tidak ada masalah. Iya, bentuk pengkhabaran. Bentuk pengkhabaran. Iya, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis, seandainya bukan saya, maka Abu Thalib ini pamannya akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Apakah dia penyandarannya kepada dia? Dia yang melakukannya, dia sendiri yang menjadikan Abu Thalib ini tidak disiksa di neraka paling bawah? Tidak. Tapi pengkhabaran, bentuk sebab. Doa dari Nabi SAW, iya, syafaat dari Nabi SAW kepada Abu Thalib sehingga dia ditempatkan, diringankan dari siksaannya menjadi siksaan yang paling ringan. Tapi paling ringannya ini disebutkan dalam hadis, dipakaikan sandal, belum masuk sandalnya mendidih otak. Itu yang paling ringan. Bagaimana lagi sampai yang paling bawahnya ini, fiddar kas paling minan nar, dari orang munafik ini. Iya. Jadi kalau ucapan seperti ini, itu seorang hati-hati. Iya. Menjaga tauhid, hindari dari ucapan seperti ini. Hindari dari ucapan seperti ini. Qala Ibnu Qutaibah, yaquluna hada bi syafaati alihatina. Kalau ini ada rincian atau tidak? Ini dengan sebab syafaat dari sembahan kami. Kalau ini apa? Nah, ini jelas, tidak ada rincian. Iya, tidak ada rincian dari apa yang kita sebutkan tadi. Ini jelas syirik akbar. Iya. Ini syafaat dari sembahan-sembahan kami. Itu berarti mereka menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan syafaat. Iya, syafaat pada dari mana? Dari syafaat dari sembahan ini sisi Allah. Itu jelas kesyirikan. Kesyirikan. Dan itu syirik akbar. Syirik akbar. Kemudian kata beliau, wa qala Abu al-Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah. Iya. Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam. Ba'da hadis Zaid bin Khalid alladhi fihi inna Allah ta'ala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Iya. Bil kawakib ila akhir. Al-hadis wa qad taqaddam, sudah berlalu. Wahada, kata Abu Abbas, wahada kathirun fil kitab wa sunnah. Ini banyak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu bagaimana kisah dari hadis ini. Ya, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Kemudian kata sahabat, bagaimana bisa Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man qala mutirna bi rahmatillah wa bi fadlihi amana bi wa kafara bil kawkab. Wa man qala mutirna bi kada wa kada binawi kada wa kada faqad kafara bi wa amana bil kawakib. Lihat, hanya karena apa? Hanya karena ucapan dia kufur dan dia mukmin. Dia kufur kepada Allah, mukmin kepada kawakib. Hanya karena ucapan dia iman kepada Allah dan kufur kepada kawakib. Kata Ibnu Taimiyah, ini banyak dari Quran dan Sunnah. Yadummu subhana man yudhifa in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bi. Allah mencela orang yang menyandarkan nikmatnya kepada selainnya dan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, lihat. Ucapan seperti ini, laula fulan ma kada wa kada laula fulan. Lihat. Iya, dari sisi lain bentuk pengkhabaran boleh, tapi hati-hati. Ya. Iya, kalau Nabi SAW sudah beri peringatan dari Rasul, tinggalkan. Menyelamatkan akidah, menyelamatkan tauhid, itu lebih penting daripada sekedar mengucapkan walaupun di situ ada ihtimal. Iya. Dan syaitan, kata Allah SWT, ya alladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Iya. Kata para ulama, tidak ada gunung yang besar, iya, kecuali karena ada batu-batu yang kecil. Hah? Iya. Tidak ada gunung yang besar kalau tidak ada apa? Batu-batu yang kecil. Iya, batu-batu yang kecil. Sama juga. Sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan itu dihindari. Menjaga akidah, menjaga tauhid. Kemudian qala ba'du salaf, huwa ka qaulihim, itu seperti ucapan mereka, kanatir rih thayyibah. Angin ini bagus. Wal mallahu hadhiqa. Dan pilotnya ini apa yang
membawa dari perahu ini orang yang cerdas. Iya. Wa nahwi dzalik mimma huwa jarin ala alsinati katsirin. Dan selainnya apa yang berjalan di lisan-lisan orang banyak. Iya, seperti ini. Dia lihat kalau orang di tengah lautan sampai kepada di tepi, apa dia bilang? Iya. Angin bagus. Iya. Yang membawa kapalnya ini iya, cerdas, pintar. Iya, ini ucapannya. Apa yang diinginkan ini? Hah? Siapa yang menyelamatkan dia sehingga sampai kepada tepi? Allah Subhanahu wa taala. Hah? Orang musyrik kalau di tengah tepi, di tengah lautan, apa dia bilang? Hah? Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Iya. Dia yakini yang menyelamatkan ini Allah. Makanya dia minta kepada Allah supaya selamatkan. Tapi bersama itu tak kala selamat mereka kembali berbuat syirik. Iya, jadi di sini mulai kita masuk tentang bagaimana menjaga lisan untuk menyempurnakan tauhid. Kalau sebelumnya menjaga dari perbuatan sekecil apapun itu, kalau itu merusak tauhid, hindari. Iya. Mengurangi tauhid, hindari. Dan yang wajib untuk kita adalah bagaimana kita menjaga tauhid sempurna sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah menjaga dari perbuatan, akidah, keyakinan, ataupun dari ucapan-ucapan. Iya, menjaga lisan itu hal yang diwajibkan, apalagi menjaga lisan dari hal yang mengurangi tauhid atau mengurangi dari asal tauhid. Nah, baca 2 ya, 3 terus cepat. Tafsiru ma'rifatin ni'mati wa inkariha. Iya, penjelasan tentang mengetahui nikmat dan pengingkarannya. Apa makna dari ma'rifatun ni'mah? Sekedar mengetahui atau sudah merasakan, melihat? Iya, dia melihat, dia merasakan nikmat itu. Wa ingkaruha, bagaimana pengingkarannya? Wa ingkariha, dengan menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, terus. Atsaniya ma'rifatu anna hadza jarin ala alsinatin katsiratin. Iya, pengetahuan bahwasanya ini berjalan di banyak lisan-lisan orang. Iya, ini berjalan di kebanyakan lisan manusia. Iya. Iya. Coba kita konjo. Banyak dia keluar tanpa dia sadari. Itu hal yang membahayakannya, bisa menyatukan dalam syirik. Iya. Coba ndara kodi, baik. Seperti itu. Ini dorongan kepada kita untuk bagaimana kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya, menguatkan iman dan tauhid, sehingga hal seperti ini ketika ada diistilahkan refleks itu mengarah kepada hal yang benar. Iya, langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengarah. Iya, dan itu menunjukkan kalau seperti itu rendahnya dari tauhid seorang hamba. Iya, ketika mendapatkan sesuatu yang membahagiakannya, dia menyandarkan kepada sebabnya, tidak kepada Allah, kemudian kepada sebab, dan seterusnya. Ketiga, Ats-tsalisah tasmiyatu hadzal kalami inkaran lin ni'mati. Iya, penamaan dari ucapan ini itu adalah pengingkaran terhadap nikmat. Tasmiyatu hadzal kalam inkaran nikmat. Iya, penamaan ucapan ini bentuk pengingkaran terhadap nikmat. Ucapan apa itu? Itu yang disebutkan oleh Mujahid, Aun Abdullah, Ibnu Qutaibah. Iya, ini menafsirkan ayat, ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha. Dikatakan pengingkaran karena sekedar mengucapkan laula fulan lam yakun kada. Hada mali warastuhu min nabi. Hada bi syafaati alihatina. Iya. Dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang seperti ini, itu dinamai dengan apa? Pengingkaran. Dalam ayat, ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha. Iya, wa aktsaruhumul kafirun. Naam. Terakhir. Ar-rabi'ah ijtima'ud biddaini fi qalbi. Berkumpulnya dua sesuatu yang di dalam hati, sesuatu yang bertolak belakang. Sudah berlalu bersama kita bahwasanya iman dan al-imanu bil Quran, at-tasdiq wa apa di awal?
tentang man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkumpulnya apa di situ faedahnya? Tidak berkumpulnya antara as-sidq dengan coba lihat situ. Di situ bisa tidak berkumpul, tidak akan berkumpul. Orang kalau benarkan Al-Quran, berarti dia kufur kepada kahin. Kalau dia benarkan kahin, berarti dia kufur kepada kepada Al-Quran. Jadi dua tidak boleh ada dalam satu hati. Kalau yang ini, kata beliau, ijtima' ad-dain fil qalb. Berkumpulnya dua yang saling bertolak belakang dalam satu hati. Apa dua ini? Ya, ma'rifatu nikmat Allah dengan apa? Al-inkar. Itu ada. Dia tahu tapi dia ingkari. Ini ya'rifuna nikmat Allah. Dia tahu, dia lihat, dia rasakan. Ada. Namun yunkirunaha, tapi dia mengingkari dari sisi apa? Iya, jadi pengingkarannya bukan bahwasanya dia tidak mendapatkan nikmat, bukan. Kami tidak ada nikmat ini dari Allah. Tidak ada nikmat yang kami rasakan, bukan seperti itu. Tapi dia pengingkarannya dari sisi apa? Penyandarannya bukan kepada selain Allah. Dia ada nikmat itu, dia tahu. Iya. Kemudian dia ingkar dari sisi apa? Nikmat itu tidak datang dari Allah. Dia sandarkan kepada selain Allah SWT. Maka bisa berkumpul dalam satu hati. Dia rasakan, dia tahu, dan dia lihat nikmat itu. Dia rasakan, dia akui ada nikmat, jelas. Tapi dia ingkari juga dari sisi apa? Bukan tidak ada nikmat. Kalau itu tidak bisa. Antum akui, antum ingkari, tidak ada. Tapi dia akui dari sisi dia lihat, dia rasa, dan dia ingkar dari sisi apa? Iktibar. Dia sandarkan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengingkarannya karena dia menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalam satu hati, sebutkan dalam ayat sendiri, yarifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Baik, selesai kita, insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Setelah ini, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.